Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Buka halaman 8. As-suwarul lati yuzawwiju fiha al-hakimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-suwaru allati yuzawwiju fiha al-hakimu yuzawwiju al-hakimu wa huwa as-sultanu aw naibuhu min wazirin aw qadin aw mutawalli uqudil ankihati fi 20 suratan nazamaha al-imamu al-allamatu as-shaykhu Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Muhammadin as-Suyutiyu thumma syarahaha syarhan mufidan faqala ishruna zawwaja hakimun adamul waliyyi wal faqdu wal ihramu wal adlu as-safar habsun tawarin izzatun wa nikahuhu aw tifluhu aw hafidun idma qahar wa fatatu mahjurin wa man junnat wala abun wa jaddun lihtiyajin qad zahar wa ammatur rashidi la waliya laha wa baitil mali ma mawqufatin id la darar ma
مسلمات علقت أو دبرت أو كتبت أو أولدت ممن كفر فالسورة الأولى مما يزوج فيها الحاكم عدم الولي حسا بأن لم يكن لها ولي أصلا أو شرعا بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو سفح أو نحوها ولا ولي أبعد منه الثانية فقد الولي كأن غاب ولم يعلم موته ولا حياته الثالثة إحرام الولي بالحج أو العمرة صحيحا كان أو فاسدا الرابعة العدل وهو حرام وذلك بأن تدعو البالغة العاقلة إلى كفء ويمتنع الولي من تزويجها ولا بد من ثبوته عند الحاكم ببينة أو امتناعة من التزويج بحضور الحاكم بعد أمره له بذلك الخامسة سفر الولي إلى مسافة قصر فأكثر بخلاف ما إذا كان دونها فلا بد من إذنه السادسة حبس الولي مع منع الناس من الوصول إليه وإلا فليوكل أو يعقد في موضع السجن السابعة تواريه بمعنى اختفائه كلما طلب منه عقد النكاح الثامنة تعززه أي الولي بمعنى أنه كلما طلب منه
العقد العقد وعدهم وعدهم بالحضور بالحضور ولم يصرح ولم يصرح بالعضل بالعضل أي الامتناء أي الامتناع ولا بد ولا بد من ثبوت من ثبوت كل كل من التواري من التواري والتعزز والتعزز عند الحاكم عند الحاكم ببينة ببينة. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصور التي يزوج فيها الحاكم. Bentuk-bentuk yang seorang hakim menikahkan padanya. Nanti akan disebutkan di bawah insyaallah oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, tentang bentuk-bentuk yang seorang hakim menikahkan padanya. Maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, beliau katakan, yuzawwijul hakimu, seorang hakim menikahkan. Yang dikatakan sebagai hakim itu siapa? Wa huwa sultanu, yaitu sultan, penguasa. Au naibuhu, atau wakil dari penguasa. Siapa saja sultan atau wakil dari penguasa itu? Min wazirin, pertama wazirnya, menterinya. Au qadin, yang kedua qadhi. Ini qadhi seorang ulama yang mengetuai, yang mengepalai semua ulama-ulama dalam 4 madhab. Madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi ulama yang mengepalai, ulama yang mengetuai semua ulama-ulama dalam semua madhab disebut dengan qadhi. Dalam satu daerah, satu negeri, satu negara ada qadhi namanya. Jadi ini qadhi adalah seorang ulama yang mengetuai, yang mengepalai semua ulama-ulama dalam 4 madhab. Madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi seorang hakim akan menikahkan. Yang disebut dengan hakim pertama sultan, penguasa. Atau yang kedua adalah wakil dari penguasa, wakil dari sultan atau wakil dari penguasa. Yang disebut dengan wakil daripada sultan atau wakil daripada penguasa adalah pertama min wazirin, seorang menteri. Itu menteri merupakan seorang wakil dari sultan atau dari seorang penguasa. Atau yang kedua au qadin atau qadhi. Tadi sudah diterangkan, yang disebut dengan qadhi adalah seorang ulama yang mengepalai, yang mengetuai semua ulama-ulama dalam semua madhab. Baik madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ulama yang mengetahui semua ulama-ulama tersebut disebut dengan qadhi. Satu negara, satu negeri itu ada satu qadhi. Kalau sekarang di Indonesia, ketua MUI itu yang mengetuai, yang mengepalai semua ulama-ulama se-Indonesia disebut dengan qadhi. Jadi qadhi itu demikian. Qadhi adalah wakil dari sultan, wakil dari penguasa. Jadi yang disebut dengan wali hakim pertama sultan. Sultan penguasa bisa menjadi wali hakim. Contoh presiden, kemudian contoh raja, itu sultan semua. Sultan semua, presiden sultan, kemudian raja juga sultan. Atau wakil dari penguasa, wakil dari raja,
wakil dari seorang presiden. Yaitu pertama min wazirin, dari seorang menteri. Menteri pun demikian. Menteri bisa menjadi wali hakim. Atau yang kedua qadin. Yang kedua adalah qadhi. Tadi qadhi adalah seorang ulama yang mengetuai, yang mengepalai semua ulama-ulama dalam satu negeri, dalam satu negara. Itu ada 4 madhab. Madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Atau yang ketiga, au mutawalli, itu kurang ya. Kurang ya itu lamnya tuh. Lamnya kurang ya itu. Ditambahin ya tuh di lam, mutawalli. Ada nggak ya itu? Nggak ada kan? Tambahin ya tuh. Itu kurang ya, bukan salah pengarang nih, salah penerbit, salah pencetak. Jadi yang benar adalah mutawalli, kurang ya. Bukan mutawalli, bukan, tapi mutawalli. Tambahin ya itu di dalamnya itu. Mutawalli. Mutawalli ditambahin ya pada kalimat mutawalli. Kan min wazirin, kemudian au qadin, au mutawalli, tambahin ya itu pada kalimat lam. Setelah lam tambahkan ya, mutawalli uqudil ankihati. Jadi kalau ada yang kayak begini, kita ketemu di kitab, kita adab dengan pengarang, bukan salah pengarang, tapi salah penerbit, salah pencetak. Itu adab kepada para muallif, adab kepada para pengarang kitab. Kita katakan demikian, bahwa ini salahnya salah penerbit, salahnya salah pencetak, jadi bukan salah pengarang. Jadi seperti ini kalimatnya, au mutawalli uqudil ankihati. Kurang apa tadi itu? Kurang ya itu. Au mutawalli uqudil ankihati. Atau orang yang mengatur akad-akad pernikahan. Jadi diperbolehkan seorang wali hakim untuk menikahkan. Wali hakim tadi yang pertama adalah sultan, penguasa. Sultan penguasa bisa presiden, bisa raja, atau wakil dari sultan, yaitu tadi siapa? Menteri yang pertama. Yang kedua adalah qadhi. Seorang qadhi adalah seorang ulama yang mengetuai, yang mengepalai semua ulama dalam semua madhab. Madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Atau yang ketiga, yang disebut dengan wali hakim adalah orang yang mengatur akad-akad pernikahan. Pada berapa tempat ini seorang hakim atau seorang sultan atau wakil daripada sultan, baik menterinya atau qadhi atau orang yang mengatur akad-akad pernikahan, diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan. Ada berapa tempat? Ada berapa bentuk? Fi isyrina suratan, pada 20 bentuk. Nanti ada 20 bentuk yang diperbolehkan dalam hukum agama seorang hakim, seorang wali hakim. Wali hakim ini tadi sultan atau penguasa, bisa dia presiden, bisa dia raja, atau wakil dari penguasa, yaitu menteri, atau seorang qadhi, atau seorang yang mengatur akad-akad pernikahan. Itu tiga-tiganya wakil daripada sultan diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan pada 20 bentuk yang nanti akan disebutkan. Jadi wali hakim adalah sultan. Sultan itu bisa seorang presiden, bisa seorang raja, atau wakil dari apa? Wakil dari sultan, wakil dari presiden, atau wakil daripada seorang raja. Yaitu pertama seorang menteri, yang kedua seorang qadhi, yang ketiga seorang yang mengatur akad-akad pernikahan. Seorang wali hakim diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan pada 20 bentuk nanti yang akan disebutkan. Nazamahal imamu al-allamatu as-saykhu, yang disusunnya 20 bentuk ini oleh al-imam al-allamatu, orang yang sangat alim. Al-allamah
As-saykhu. As-saykhu ini man lahu ulumun katsiratun. Yang disebut dengan syekh adalah man lahu ulumun katsiratun. Orang yang ilmunya sangat banyak. Jadi orang yang memiliki ilmu agama yang sangat banyak disebut dengan syekh. Jadi nggak sembarangan syekh itu. Jangan syekh opik aja nanti. Ini syekh ini nggak kalah sembarangan. Jadi syekh harus yang apa? Harus yang ilmu agamanya banyak. Man lahu ulumun katsiratun. Orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak disebut dengan syekh itu. Jadi ini nazam bait syair disusun oleh salah seorang imam al-allamah, orang yang sangat alim. Al-allamah ini adalah isim sighat lil mubalaghah. Orang yang sangat alim. As-saykhu adalah syekh, seorang syekh man lahu ulumun katsiratun. Orang yang ilmunya sangat banyak disebut dengan syekh. Siapa beliau ini? Namanya Abdurrahman ibnu, dibarisin tuh, Abdurrahman ibnu Abi Bakrin ibni Muhammadin. Abdurrahman ibnu Abi Bakrin ibni Muhammadin As-Suyutiyu. Jadi kalau baca kitab jangan dimati-matiin. Kalau baca kitab dibarisin semuanya tuh. Kalau kita baru belajar, barisin semua, jangan diapain tuh. Jangan dimati-matiin, jangan disukun-sukunin. Kalau udah ngerti, udah bisa terserah kita. Mau dibaca dibarisin boleh, mau disukunin juga diperbolehkan. Tapi bagi para pelajar, semestinya kalau baca kitab jangan diapain. Jangan dimati-matikan, jangan disukun-sukunkan tuh, dibarisin semuanya. Seperti ini. Nazamahal imamul allamatus syaikhu Abdurrahman ibnu Abi Bakrin ibni Muhammadin As-Suyutiyu. Yang nazam bait syair ini disusun oleh al-imam al-allamah, orang yang sangat alim, Al-Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Beliau terkenal dengan Imam As-Suyuti. Terkenal tuh, ada ulama disebut dengan Imam As-Suyuti itu. Orang kita suka ngambil berkah dari nama ulama ini. Dinamakan anaknya sebagai apa? Suyuti namanya, cuma kurang al. Harusnya pakai al. As-Suyuti. Nama beliau adalah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti radhiyallahu taala anhu wa rahimahu. Jadi nazam bait syair ini disusun oleh al-Imam al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti radhiyallahu taala anhu wa rahimahu. Thumma syarahaha syarhan mufidan. Kemudian beliau menjelaskannya dengan penjelasan yang memberikan manfaat, dengan penjelasan yang memberikan faedah. Faqala, maka beliau berkata, Ishruna zawwaja hakimun adamul waliyyi wal faqdu wal ihramu wal adlus safar habsun tawarin izzatun wa nikahuhu au tifluhu au hafidun idh ma qahar wa fatatu mahjurin wa man junnat wala abun wajadun lihtiyajin qad zahar wa ammatur rasyidila waliyalaha wa baitil mali mawqufatin idla darar ma muslimatin ulliqat au dubbirat au kutibat au ulidat mimman kafar. Jadi itu merupakan semua 20 bentuk yang dimana seorang wali hakim, tadi wali hakim adalah seorang penguasa, baik itu presiden atau seorang raja atau wakil dari seorang sultan, seorang penguasa, bisa wakilnya seorang menteri atau seorang qadhi. Qadhi adalah seorang ulama yang mengetuai, yang mengepalai semua ulama-ulama dalam semua madhab, baik madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Atau yang ketiga, wakil daripada sultan adalah
orang yang mengatur akad-akad pernikahan. Nah ini ada 20 bentuk dari wali hakim diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan. Jadi bukan walinya yang nikahin, bukan, nanti diperbolehkan yang menikahkan siapa? Wali hakim tuh. Ingat, wali hakim tadi adalah seorang sultan, seorang penguasa, baik itu presiden atau seorang raja atau wakil dari sultan. Wakil ini bisa seorang menteri atau seorang qadhi atau seorang yang mengatur akad-akad pernikahan. Seorang wali hakim ini bisa menikahkan seorang perempuan. Nanti akan disebutkan ada 20 bentuk, ada 20 kasus yang dimana seorang wali hakim diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan. Jadi bukan walinya, bukan bapaknya, bukan kakeknya, bukan saudara laki-laki sekandungnya, bukan saudara laki-laki yang sebapaknya, bukan, pokoknya semua itu. Yang ada adalah yang diperbolehkan untuk menikahkan siapa? Wali hakim. Nanti insya Allah akan disebutkan. Maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, Fasuratul ula, maka bentuk yang pertama, mimma yuzawwiju fi hal hakimu, di antara yang seorang wali hakim diperbolehkan menikahkan padanya. Jadi seorang wali hakim diperbolehkan menikahkan seorang perempuan. Ini bentuk yang pertama adalah adamul waliyyi hissan bi an lam yakun laha waliyun aslan. Tidak ada wali secara his, secara konkretnya. Bagaimana contohnya? Tidak ada wali secara konkretnya. Bi an lam yakun laha waliyun aslan. Perempuan ini sama sekali tidak ada walinya, udah. Jadi ada seorang perempuan pengen nikah, tetapi walinya sama sekali nggak apa? Nggak ada sama sekali. Dari yang pertama, dari bapaknya sampai yang terakhir yang lalu telah diuraikan, itu sama sekali tidak ada. Nah ini perempuan yang memang demikian, dalam kondisi walinya semua tidak ada sama sekali. Sementara dia pengen apa? Dia pengen nikah. Nah ini diperbolehkan, wali hakimlah yang menikahkannya tuh. Jadi seorang perempuan yang pertama adalah seorang perempuan yang tidak ada walinya secara konkret. Bagaimana maksudnya, pengertiannya? Tidak ada sama sekali walinya. Dari awal wali, dari bapak sampai terakhir yang lalu telah diuraikan, sama sekali tidak ada. Udah nggak ada semua. Sendirian ini perempuan. Jadi yang ada perempuan semua. Walinya yang laki nggak ada sama sekali. Kalau kasus yang demikian, maka nanti yang akan menikahkan perempuan ini adalah seorang apa? Seorang wali hakim. Jelas ya? Au syar'an, atau tidak ada wali tapi secara syara', ditinjau dalam hukum agama. Kalau tadi tidak ada wali secara hisan, konkretnya memang sama sekali wali dari perempuan ini tidak ada, maka yang akan menikahkan perempuan ini adalah seorang wali hakim. Atau yang kedua, au syar'an, atau secara hukum agama. Bagaimana maksudnya syar'an, secara hukum agama? Bi an yakuna fihi mani'un, bahwasanya pada walinya ada penghalang. Yang kemarin tuh semua udah tuh sebutin tuh, penghalang-penghalang seorang wali yang kemarin semua disebutkan udah tuh. Nah ini contohnya apa? Min sigharin, walinya ada tapi masih apa? Masih kecil, masih anak-anak, belum baligh. Nah ini juga disebut dengan mani. Berarti ini perempuan tidak ada walinya, namun ditinjau dari segi apa? Dari segi syarak atau dalam hukum agama. Au jununin, atau walinya ada tapi walinya apa? Walinya gila. Walinya ada tapi gila. Ini bagaimana? Bukan gila yang anggot-anggotan, bukan gila yang memang tempo-tempo dia gila, tempo-tempo dia sembuh, enggak. Kayak Opek kan enggak, kalau Opek kan sadar dia. Kadang-kadang gila perempuan dia. Pegang Opek. Jadi itu pertama ya. Yang pertama, seorang wali bisa menikahkan seorang perempuan apabila tuh tidak ada wali secara apanya? Secara konkretnya tuh. Bagaimana contohnya? Bagaimana gambarannya? Bahwa memang ini perempuan sama sekali tidak ada apanya?
Tidak ada walinya. Maka yang menikahkan perempuan tersebut adalah wali apa? Wali hakim. Atau yang kedua, tidak ada wali ditinjau dari segi apa? Dari segi syarak atau hukum agama. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah bahwasanya ada penghalang pada wali tersebut. Contohnya apa? Min sigarin, walinya masih kecil. Ada walinya, tapi walinya masih kecil, belum. Maka ini penghalang daripada seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan. Atau yang kedua contohnya, ada walinya tapi aujununin, walinya gila. Atau yang ketiga, ausafhin, atau ada walinya tapi walinya sabhin, idiot, bodoh walinya. Kan nggak boleh, wali nggak boleh yang idiot, wali nggak boleh yang bodoh. Jadi kalau seandainya ada walinya tapi walinya wali yang safih, wali yang bodoh, wali yang idiot, maka itu pun sama, merupakan penghalang dari seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan. Au nahwiha, atau penghalang-penghalang yang lain yang kemarin semua sudah disebutkan. Semua sudah diuraikan kemarin tuh, penghalang-penghalang seorang wali. Dari A sampai selesai sudah disebutkan semua. Jadi kalau seandainya memang demikian, berarti walinya tidak ada, namun ditinjau dari segi apa? Dari segi syarak atau hukum agama. Anda ulang lagi. Jadi yang pertama, bentuk yang pertama, yang dimana seorang wali hakim diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan apabila tidak ada wali apa? Tidak ada wali secara konkret. Bagaimana contohnya? Contohnya, memang ini perempuan sama sekali tidak ada apanya, tidak ada walinya. Berarti yang menikahkan siapa? Wali hakim. Yang kedua adalah memang ini perempuan tidak ada walinya, ditinjau dari segi apa? Hukum agama atau syarak. Bagaimana contohnya? Walinya ada penghalang. Bagaimana penghalang wali? Walinya masih kecil. Atau yang kedua walinya gila. Atau yang ketiga walinya idiot. Atau contoh-contoh yang lain yang semua kemarin sudah diuraikan. Wala waliya ab'adu minhu. Maka semua bentuk tersebut ini perempuan tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak ada wali-wali yang lebih jauh daripadanya. Jadi wali jauhnya semua nggak ada sudah. Wali-wali dari ayah, kakek, terus sampai selesai. Yang kemarin diuraikan, semua walinya nggak ada. Nah ini perempuan yang demikian, nanti yang menikahkan bukan wali-wali yang ada. Memang semua udah nggak ada. Ada, tapinya jadi apa? Ada penghalangnya. Bisa hisan secara konkret, sama sekali nggak ada walinya, atau walinya ada, tapi ini wali ada maniknya, ada penghalangnya. Tadi contohnya, walinya masih kecil, walinya gila, walinya idiot. Ini pun sama, perempuan yang kasusnya demikian, maka yang akan menikahkan perempuan tersebut siapa itu? Wali hakim. Jelas ya? Paham mudah-mudahan insyaallah ya. Jadi setiap pelajaran mudah-mudahan paham insyaallah. As-saniyatu yang kedua, nanti masing-masing di bawah kampung ini kayak begini pelajaran ini penting nih insyaallah, ini penting banget ini. Yang kedua adalah faqdul wali. Yang kedua, ketiadaan wali. Bagaimana ketiadaan wali? Ka'an ghaba. Walinya itu ghaba, nggak ada. Walam yu'lam mautuhu wala hayatuhu. Tidak diketahui kematiannya, tidak diketahui kehidupannya. Dan hakim tidak menghukumkan dengan kematiannya. Jadi ada walinya, tidak ada walinya, ketiadaan walinya. Walinya sama sekali nggak ada. Kemudian nggak diketahui rimbanya, apakah masih hidup atau sudah meninggal, nggak diketahui sama sekali. Nggak diketahui kematiannya, nggak diketahui kehidupannya. Maka wali yang demikian, nanti kalau seandainya ada seorang wali, seorang perempuan yang akan menikah, walinya adalah wali hakim. Kenapa demikian? Karena masuk dalam bentuk yang kedua, walinya faqdul waliyi, ketiadaan apa? Ketiadaan wali. Walinya tidak ada, kemudian tidak diketahui kematiannya, pun tidak diketahui kehidupannya.
Nanti kalau seorang perempuan yang kasusnya demikian, yang akan menikahkan adalah wali hakim. Jadi bentuk yang pertama adalah seorang perempuan yang menikahkan seorang wali hakim apabila tidak ada wali secara konkret. Yaitu gambarannya adalah contohnya ini perempuan sama sekali tidak ada wali. Atau yang kedua, tidak ada walinya tapi secara syar'an, secara hukum agama. Yaitu bagaimana contohnya? Ada walinya tapi ada penghalang wali. Contohnya walinya masih kecil, atau walinya gila, atau walinya idiot, atau contoh-contoh yang lainnya. Yang demikian yang menikahkan adalah wali hakim. Yang kedua adalah ketiadaan wali. Walinya sama sekali nggak ada. Kemudian nggak diketahui kematiannya, nggak diketahui kehidupannya, rimbanya nggak diketahui. Pun sama yang kasus demikian, seorang perempuan ini apabila ingin menikah, yang menikahkan adalah wali hakim. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukrati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tawfiru li dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram.